Kali ini cuy, kita akan ngebahas anime yang berjudul Jouou Mujin no Fafnir. Siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre harem, fantasi, romance ataupun school? Mimin yakin lah, pasti jumlahnya banyak banget. Anime ini menceritakan tentang Midgar yang merupakan akademi khusus perempuan unggulan yang untuk pertama kalinya menerima satu siswa laki-laki, yaitu adalah Yu Mononobe. Midgar dikenal sebagai sekolah eksklusif tempat para gadis dengan kemampuan khusus bernama Di. Ia mampu menghasilkan materi gelap dan memanipulasinya menjadi senjata yang kuat. 25 tahun yang lalu, monster naga muncul dan menghilang begitu saja di seluruh belahan dunia. Bersamaan dengan itu cuy, beberapa gadis lahir dengan simbol di tubuh dan memiliki kekuatan yang serupa dengan yang dimiliki oleh naga. Saat ini para gadis pemilik D belajar mengendalikan kekuatan mereka di sekolah untuk melawan naga. Yu merupakan siswa baru yang dikenal sebagai satu-satunya laki-laki pemilik D. Dia harus bergabung dengan para gadis di sekolah, termasuk saudara perempuannya yang telah berpisah, untuk menyelidiki dan menanggulangi ancaman naga. Oke cuy, kalau kalian udah penasaran dengan bagaimana cerita intinya, langsung saja pasang dulu headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan. Atur posisi rebahan ter-PW kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Scene diperlihatkan MC kita di anime ini bernama Yu Mononobe. Ia merupakan siswa laki-laki pertama dan satu-satunya. Ia masuk ke Akademi Midgar. Faktanya Midgar ini adalah akademi khusus perempuan. Sebelumnya dikisahkan makhluk-makhluk raksasa misterius yang disebut dragon tiba-tiba muncul, serta membuat kekacauan di seluruh dunia. Dan pada saat yang sama, beberapa gadis juga mendadak mendapatkan kekuatan yang serupa, yaitu adalah dragon. Lantas gadis-gadis itu dinamakan type dragon atau D. Dan mereka semua kemudian dikumpulkan di sekolah khusus Midgar. Kembali ke masa sekarang. Nampaknya Yu sedang berada di pantai Midgar. Sontak saja ia terkejut melihat seorang wanita yang telanjang. Dan ia juga melihat adanya tanda wanita D itu. Sedangkan si Eneng yang bernama Iris panik. Ia mengira Yu ini adalah orang mesum. Langsung saja ia mengeluarkan tongkat sihir untuk menyerang. Ketika mengeluarkan serangan air ombak, Iris malah pingsan karena terendam air. Lantas Yu sigap melepas jas tentaranya untuk menutupi tubuh Iris. Saat Iris bangun, ia masih waspada melihat Yu. Alhasil Yu menjelaskan ia bukanlah orang mesum. Lantas Iris berkata, mustahil lelaki bisa masuk di Midgar. Lalu Yu menjelaskan ia seseorang tentara pasukan keamanan di Nilvel. Tidak lama kemudian, Mitsuke Mononobe muncul. Ia merupakan adik dari Yu Mononobe. Langsung saja ia membawa Yu ke kamar lalu pamit. Mitsuki meminta agar Yu tidak menyebabkan hal yang seperti tadi lagi. Setelahnya Yu pergi menemui wali kelas di ruangan. Ketika sampai, Yu menyapa Bu Wali Kelas. Dan ia memperkenalkan dirinya yang adalah Haruka Shinomiya, selaku wali kelas Brunhild. Selain wali kelas, ia merupakan tentara komandan di Midgar yang berpangkat kolonel. Langsung saja Yu memberikan hormat kepada kolonel. Haruka berkata, di sekolah ia tidak perlu dipangkas kolonel. Alhasil Haruka akan mengetes kemampuan Yu di Nilvel. Langsung saja Haruka menanyakan beberapa pertanyaan kepada Yu. Dengan santainya Yu menjawab seluruh pertanyaan dari Haruka. Setelahnya Yu bertemu dengan Mitsuki, lalu mereka jalan bareng menuju aula. Di sana Mitsuki selaku ketua OSIS mengumumkan kepada para murid tentang keberadaan Yu. Dan ia berkata, Yu sama seperti mereka, yaitu adalah seorang D. Yang membedakan hanyalah Yu seorang lelaki. Sehabis Mitsuki menjelaskan, Yu menyapa semua orang. Alhasil pertemuan selesai. Yu masuk ke kelas yang sama dengan adiknya. Langsung saja Yu memperkenalkan dirinya. Lalu Lisa tidak menerima kehadiran Yu di akademi khusus wanita ini. Namun Mitsuki berkata, ini sudah ketentuan dari pusat.
Kemudian Lisa meminta Yu membuktikan bahwa dirinya adalah seorang Di. Lantas Yu mengeluarkan sihir untuk menciptakan senapan. Namun bagi Lisa dan kawan-kawan, senapan Tai berlaku untuk melawan naga. Setelah Yu berada di ruang kontrol bersama Bu Haruka, dari monitor mereka, ia melihat para murid berlatih. Lantas Lisa mulai memamerkan jurus sihir miliknya. Kemudian bergantian ke teman-temannya yang lain. Saat giliran Mitsuki, ia tentu sangat memukau. Akan tetapi Iris lagi-lagi gagal mengeluarkan jurus. Alhasil Lisa membantu memastikan jurus api gagal dari Iris. Sehingga Iris bersedih karena gagal terus. Sorenya para murid bergegas kembali ke asrama. Sedangkan Yu bertemu dengan Iris. Lalu keduanya pergi ke pantai untuk mengobrol. Lantas Yu bertanya mengapa Iris nampak berusaha lebih kuat. Iris menjawab waktu itu saat ia pergi bersama keluarganya. Di perjalanan mereka bertemu naga. Sehingga kapal terbalik dan seluruh kota hancur. Mendadak kekuatan Iris bangkit. Namun alasannya, ia berusaha bukan karena dendam pada naga. Selesai mengobrol, kedua insan dalam perjalanan pulang. Di kesempatan itulah, Iris bertanya mengapa Yu peduli dan perhatian terhadapnya. Yu berkata, Iris mirip seperti Mitsuki dulu yang selalu berusaha. Meskipun sekarang masih begitu, makanya ia perhatian serta peduli terhadap Iris. Kemudian terdengar pengumuman bahwa Leviathan putih peringkat C mendekati Midgar. Mendadak lambang di tangan Iris berubah warna dan bercahaya. Ia juga sedikit terganggu dan menutupinya. Namun Iris berkata pada Yu, ia sungguh baik-baik saja. Selanjutnya Shin berada di kamar Yu. Lantas Mayor Loki menghubungi Yu dengan panggilan video. Lalu Yu menyadari pasti Loki akan membahas soal Leviathan putih. Kemudian Mayor Loki menjawab, Letnan Yu sangat tanggap, ia bermaksud seperti itu. Di kesempatan itulah Mayor Loki berkata, Yu pasti tahu cara efektif daripada membunuh naga, yaitu dengan cara membunuh D yang lambang naganya berubah. Serta D yang lain pasti menolong temannya. Jadi Yu harus bergerak secara diam-diam. Mayor Loki berkata, ia bukan memerintahkan melainkan meminta bantuan terhadap Yu. Tentunya tidak perlu dipertanyakan lagi keahlian Yu. Karena ia merupakan dari iblis Evil. Dan ia juga sangat mempercayai kinerja Yu. Kemudian sambungan terputus. Lantas Yu kesal, Loki seenaknya. Setelahnya Yu berada di ruangan rapat. Lantas Mitsuki mengumumkan naga Leviathan putih akan datang menangkap incaran D. Serta ia meminta para murid melapor apabila lambang naganya berubah. Sebab naga Leviathan putih mengincar D tersebut. Meskipun naga telah mengincar D yang lambangnya berubah untuk dinikahi, Pak Midgar akan pasang badan. Alhasil para murid tidak perlu takut karena akan dilindungi. Serta Midgar tidak akan mengkhianati D untuk asal membunuh. Agar D tidak menjadi naga. Kemudian rapat selesai, para murid kembali ke kelas mendengar ucapan Mitsuki. Si MC mengingat tadi malam Iris ketakutan. Sepertinya Iris adalah salah satu D yang lambangnya berubah. Yu mencari keberadaan Iris namun tidak ketemu. Lantas Lisa bertanya, mengapa Yu sangat peduli pada Iris? Alhasil Yu menjawab, bukan hanya ia yang perhatian, bahkan Lisa dan kawan-kawan juga. Lalu Yu bergegas menuju ke UKS sebelum pergi. Ia meminta Mitsuki menjelaskan kalau Yu ini pergi sebentar. Tidak lama kemudian Yu sampai di UKS, tapi UKS malah kosong. Sontak saja Yu terkejut melihat Iris yang berada di atap. Langsung saja Yu menemui Iris di atap sekolah. Yu meminta Iris memperlihatkan lambang naganya. Mendengar ucapan Yu, Iris kaget. Dan ia berkata Yu adalah lelaki mesum. Namun Iris tetap membuka sedikit bajunya untuk memperlihatkan lambang. Ternyata benar, lambang naga Iris berubah warna. Lantas Iris berkata ia sangat takut naga Leviathan putih mengambilnya. Kemudian Yu berkata Iris tidak perlu cemas. Nanti kalau Iris berubah jadi naga, Yu akan membunuhnya.
Alhasil Iris tertawa mendengar ucapan Yu. Setelahnya mereka kembali ke dalam. Di kesempatan itulah Iris menemui Mitsuki untuk melapor. Sedangkan Yu menunggu Mitsuki keluar ingin menanyakan tentang Iris. Saat Mitsuki keluar, Yu auto sibuk menanyai keadaan Iris. Alhasil Mitsuki menjelaskan Iris dalam masa pemeriksaan. Kemudian Yu mengajak Mitsuki mengobrol di tempat sepi. Lalu Yu mengatakan ia diminta Nivel untuk membunuh D yang lambangnya berubah warna. Makanya demi mencegah Mayor Loki, ia bertindak jahat. Ia harus mengawal Iris. Selesai mengobrol, Yu masuk ke kamar Iris. Langsung saja Iris mendekati Yu. Ia sangat senang berada di dekat Yu. Tampaknya dari layar monitor terlihat jelas Mitsuki dan kawan-kawan yang sedang berjaga. Selesai mengobrol, Yu mandi. Tiba-tiba saja Iris masuk ke dalam. Sontak saja ia terkejut. Namun Iris lebih kaget lagi dan ia malah teriak. Padahal ia sendiri yang menerobos masuk. Setelah mandi, Yu dan Iris mengobrol di kasur. Hari semakin larut. Yu menyuruh Iris untuk istirahat. Ketika Yu hendak pergi, namun Iris menghentikan sebab ia merasa tenang berada di dekat Yu. Lantas Yu berkata, ia tidak sebaik yang Iris kira. Alhasil Yu pun menyelimuti Iris, lalu ia berjaga di bawah. Ketika pagi, Iris telah keluar. Tampak Mitsuki dan kawan-kawan berjaga di garda terdepan. Sebab naga Leviathan putih sudah menembus perlindungan pertama serta kedua. Selanjutnya Mitsuki dan kawan-kawan mendapatkan perintah dari Bu Haruka untuk menembaki naga Leviathan. Langsung saja Mitsuki dan kawan-kawan menyerang dengan brutal. Akan tetapi naga Leviathan tidak merasakan apapun. Ia malah makin buas. Alhasil Haruka meminta bantuan Mitsuki dan kawan-kawan untuk menyerang secara langsung dengan kekuatan bersama. Kemudian satu persatu dari mereka mengeluarkan jurus andalan mereka. Seluruh kekuatan telah dikerahkan Mitsuki dan kawan-kawan. Namun bukannya terluka, naga Leviathan malah semakin brutal. Kemarahan naga Leviathan sangat menyeramkan. Ia bergerak ke sana kemari menembus benteng perlindungan. Sedangkan Yu sedang bersama Iris menyaksikan pertarungan tersebut. Alhasil karena amukan naga, CCTV di luar mati. Sehingga layar monitor yang dilihat Yu pun padam. Kemudian ia menerima telepon dari Bu Haruka. Langsung saja Yu pergi menemui Haruka. Dan ia juga membawa Iris di sampingnya. Ketika sampai, Haruka terkejut mengapa Yu membawa Iris. Lantas Yu berkata, Iris harus bersama Yu agar Yu lebih gampang melindungi Iris. Alhasil Yu menyuruh Iris menutup telinga saat Yu dan Haruka berbicara. Sedangkan Haruka tutup poin berkata pihak Nivel ingin bergabung. Sebab Haruka tidak membiarkan pihak Nivel bergerak sendirian. Lalu Yu berkata, ia akan mengurus permasalahan ini. Tentunya ia juga melindungi Iris dengan seluruh kemampuannya. Selesai berbincang, Yu pamit pergi. Yu mengelus kepala Iris mengkondu pembicaraan telah selesai. Di sana Yu mengeluarkan senapan dari sihirnya. Iris bertanya mengapa Yu memakai senapan tiruan. Akan tetapi Yu menenangkan Iris dan berkata, Iris ini hanya perlu percaya kepadanya. Kemudian Yu menembaki para pasukan sehingga hanya tersisa sedikit. Dikarenakan banyak suara tembakan, Iris ketakutan. Langsung saja Iris keluar dari persembunyiannya dan mencari Yu. Ketika bertemu, Iris berada di belakang Yu. Namun tiba-tiba seseorang menyerang. Alhasil Iris terpaksa memakai kekuatannya. Kemudian kedua insan pergi ke garda terdepan untuk menemukan Mitsuki dan kawan-kawan. Tidak lama kemudian mereka sampai di sana. Yu menjelaskan kepada Mitsuki dan kawan-kawan bahwa Iris mampu menyerang naga Leviathan. Saat naga terpancing, langsung saja Yu bergerak menghajar naga. Lalu mereka memulai rencana tersebut. Nampaknya naga Leviathan sudah menembus benteng perlindungan. Sementara Iris bersiap melancarkan serangan ke naga. Ketika naga lengah, Iris auto mengerahkan seluruh kekuatannya. Sehingga naga Leviathan mengalami luka. Kemudian Yu beraksi, ia menyerang naga.
Dikisahkan saat kecil Yu didatangi naga, dan ia harus meminta Yu untuk menerima kekuatan besar darinya. Namun Yu harus bisa membunuh naga tersebut, sebab ia sangat ingin meninggoy. Namun tidak ada yang mampu membunuhnya. Alhasil Yu menerima kekuatan dari naga dengan syarat ia akan melupakan beberapa memori ingatan. Kembali ke masa sekarang, Yu meminta kekuatan penuh dari naga yang memberinya mukjizat. Langsung saja Yu mengeluarkan jurus andalan terhebat miliknya, yaitu adalah ke arah si naga. Sehingga naga sangat kesakitan. Mitsuki pun membantu dengan serangan air. Nampaknya naga Leviathan sudah berhasil dikalahkan. Ia telah musnah. Selesai bertarung, Yu pingsan dan kehilangan banyak tenaga. Di kesempatan itulah Yu dibawa ke kamar untuk beristirahat. Ketika sadar, ia diajak bertemu dengan Iris. Di luar ia bertemu dengan Mitsuki dan berkata akan pergi ke suatu tempat sebentar. Saat bertemu Iris, Yu bertanya mengapa Iris ingin menemui Yu. Berkata, ia akan bertanya sekali lagi apakah Yu mau menjadi teman Iris. Lalu Yu berkata, bukankah mereka sudah berteman sejak pertama bertemu? Namun Iris mendekati Yu dan menciuminya sebagai tanda pertemanan sakral mereka. Selanjutnya Shin berada di kamar Yu. Nampaknya ia masih tertidur dan bermimpi buruk tentang Mitsuki. Alhasil Yu berlarian ke kamar Mitsuki untuk mengecek adiknya. Sontak saja Mitsuki terkejut melihat Yu yang berada di kamarnya. Selesai bersiap, Yu dan Mitsuki berangkat ke sekolah. Lantas di perjalanan Mitsuki bertanya mengapa Yu terlihat aneh akhir-akhir ini. Yu menjawab Mitsuki terlalu lebay karena memarahi Yu dan melihatnya tanpa busana. Sudah jelas, ia ini adalah kakak kandung Mitsuki. Namun Mitsuki marah-marah. Kemudian keduanya telah tiba di sekolah. Lalu Yu berjalan di kelas, ia bertemu Iris. Lantas saat di kelas, bu guru mengumumkan akan ada pemeriksaan kesehatan. Lalu Yu berkunjung ke ruangan ketua Charlotte. Langsung saja Charlotte menjilati tangan Yu. Setelahnya Charlotte mengajak Yu untuk bergabung. Karena ia suka melihat para gadis yang memakai bikini. Pastinya sekarang para murid sedang membuka pakaian untuk diperiksa. Namun Mika, asisten dari ketua, menghentikan Charlotte. Tidak lama kemudian para murid dikumpulkan di aula. Lantas Mitsuki menjelaskan saat terjadi kekacauan yang dibuat naga merah kedua wanita ditemukan menjadi dia. Alhasil Honoka dan Tyr memperkenalkan diri. Di kesempatan itulah Honoka menyapa para murid. Kemudian giliran Tyr, ia berkata dirinya adalah seorang naga. Lantas Mitsuki berkata Tyr adalah manusia. Lalu Tyr menjadi marah karena Mitsuki tidak mengakuinya. Sontak saja Mitsuki dan kawan-kawan terkejut melihat kekacauan tersebut. Nampaknya para murid ini berlindung ketakutan. Alhasil Yu menghampiri Tyr. Kemudian Tyr berkata Yu adalah pengantinnya, serta seorang suami untuk Tyr. Makanya Tyr akan terus mengikuti kemanapun suaminya. Sontak saja Mitsuki dan kawan-kawan terkejut mendengar omong kosong dari si bocil Tyr. Gadis kecil itu sangat berbahaya jika dibiarkan. Alhasil Bu Haruka menempatkan Tyr berada di kelas Yu. Meskipun Mitsuki menolak, tetap saja Tyr berada di sana. Sebab akan lebih kacau kalau dipisahkan oleh orang yang dikenalinya. Setiap hari Yu diikuti oleh Tyr, bahkan untuk belajar Yu harus menemani Tyr. Kemudian Iris ikut nimbrung dan ingin mengajari Tyr juga. Lalu mereka belajar bareng. Ternyata Tyr ini sangat pintar. Sedangkan Mitsuki dan Yu mengobrol di balkon. Lantas Mitsuki menceritakan tentang seseorang yang telah membuat Tyr mengira dirinya adalah naga. Mereka memuji-muji kekuatan Tyr dan mengatakan bahwa Tyr adalah seorang naga. Alhasil si bocil merasa dirinya adalah naga sungguhan. Makanya Yu dan kawan-kawan harus melindungi Tyr agar tidak terjadi sesuatu yang berbahaya. Setelah mendengar cerita dari Mitsuki, akhirnya Yu mengerti. Esoknya Yu dan kawan-kawan pergi ke sekolah bareng. Sebelum masuk ke kelas, Yu mengajak Tyr mengobrol. Lantas Yu menerangkan secara lembut pada Tyr untuk bisa bersosialisasi. Tentunya dengan para murid.
Alhasil Tir mengerti. Ia mulai mengucapkan sapaan kepada teman-teman. Sehingga Tir pun mulai membuka diri. Untungnya respon teman-teman sangat hangat. Kemudian Lisa berkata, ia akan mengajari Tir. Lalu Tir mulai mengeluarkan sihir. Namun tiba-tiba ia mengingat seorang wanita berjubah hitam, kelompok penganut naga yang meracuni pikiran Tir. Ia mengatakan bahwa Tir adalah seorang naga. Sehingga Tir selalu mengingat dirinya yang adalah naga sungguhan yang akan menghancurkan dunia. Selanjutnya Shin berada di ruangan latihan. Lantas Lisa kecampak saat Tir melancarkan serangan. Nampaknya Tir mengubah wujud menjadi naga. Karena imajinasinya berpikir tentang naga Tir yang berubah menjadi tiruan naga. Alhasil Lisa menyadarkan Tir menggunakan sihirnya. Di kesempatan itulah Lisa membuat Tir kembali ke wujud aslinya. Ketika sudah seperti sedia kala, Tir pingsan. Lalu Yu membawa ke UKS. Kemudian Yu keluar UKS, kemudian Yu terkejut melihat Honoka yang sedang membuka baju. Sementara itu, Honoka sudah panik, ia auto memakai baju. Lantas Honoka menyapa Yu. Ia mengenal Yu karena Yu ini adalah satu-satunya murid pria. Lalu Yu berkata, Honoka adalah murid baru yang dikirim Nivel. Yu bertanya apakah Honoka masih memiliki orang tua. Di kesempatan itulah Honoka menjelaskan saat itu ia dan ibunya sedang liburan. Namun mendadak naga merah datang mengacau menyebabkan kehancuran. Sehingga Honoka masuk ke sekolah Midgar. Mendengar kisah Honoka, si MC ikut sedih. Lantas Honoka meminta Yu mengolesi obat di punggungnya. Sebab saat berlatih tadi, Honoka terluka. Setelah selesai mengobrol, Yu kembali ke kamar. Terdengar suara panggilan dari Mayor Loki. Kemudian Yu menjawab panggilan. Ternyata Loki meminta Yu waspada. Sebab Kili ini merupakan wanita penganut naga. Dan ia sekarang sedang mengincar Tir. Pastinya ia tahu bahwa Akademi Midgar sangat aman dan dijaga ketat. Makanya kemungkinan Kili menyiapkan sesuatu. Makanya Loki meminta Yu mengatasi masalah. Alhasil sambungan terputus, Yu keluar kamar. Tidak lama kemudian, Tir berlari ke arah Yu dan memeluk Yu. Lantas ia berkata, mengapa tiba-tiba Tir pingsan? Lalu Yu menjelaskan kejadian tadi kepada Tir. Alhasil mereka mengobrol di pantai. Di kesempatan itulah, Yu menerangkan pada Tir untuk mengingat bahwa dirinya manusia biasa. Namun Tir menolak, ia tiba-tiba mengamuk. Kemudian Yu menanyakan keberadaan orang tua Tir. Lantas Tir menjelaskan kedua orang tuanya telah menjadi abu. Waktu itu saat Kili wanita berjubah hitam datang, ia menyuruh Tir dan meyakininya ia adalah naga. Saat itu keadaan rumah terbakar hangus. Tir sangat sedih lalu Kili muncul menemani Tir. Selesai mengobrol keduanya pun kembali ke kelas. Ketika sampai, Tir auto meminta maaf kepada Lisa dan kawan-kawan. Alhasil Lisa memaafkan Tir dan ia menghukumnya. Di kesempatan itulah Lisa menjitak kepala Tir. Lalu Lisa berkata itulah penebusan dosa Tir. Sehingga sekarang ia sudah kembali seperti biasa. Kemudian mereka berlibur di pantai saat libur esok. Esoknya nampak Yu sedang bersama Tir di pantai. Alhasil Yu memuji Iris yang sangat cantik. Mendengar ucapan Yu, Tir marah. Padahal ia juga memakai bikini. Sehingga Yu juga mengatakan kalau Tir imut. Lalu keduanya bermain untuk menentukan pemenang. Sebab sekarang Tir menjadikan Iris sebagai musuh. Setelahnya Tir dan Iris bermain pasir di pinggir pantai. Namun sejak tadi Iris kalah mulu dari Tir. Sedangkan teman-teman lainnya sudah kelaparan. Ikan yang dipancing juga belum dapat. Tidak lama kemudian, ketua Charlotte muncul. Ia ingin ikut bergabung. Sehingga mereka barbekyuan di tepi pantai sambil mengobrol. Lantas Yu duduk di kursi sambil minum. Sementara ketua Charlotte ikut nimbrung. Mereka mengobrol membahas Tir. Lalu Yu berkata, pasti tujuan Charlotte datang untuk melihat bikini para wanita. Ketika Charlotte ingin mengajak para wanita bernyanyi dan menari. Lantas Mika asistennya marah dan segera membawa Charlotte untuk pulang. Selanjutnya Hekaton Caries, monster naga raksasa muncul di Midgar.
Sontak saja Ketua Charlotte terkejut melihat Ekanton-Teries ini dan ia meminta para murid untuk berlindung. Sementara Yu sedang bersama Tyr dan Lisa. Di kesempatan itulah Yu pamit pergi bersama Mitsuki menuju Ekanton-Teries. Alhasil Tyr dititipkan kepada Lisa. Selain Yu, ia paling dekat dengan Tyr. Makanya Mitsuki mempercayakan Tyr pada Lisa. Langsung saja Lisa membawa Tyr ke kamar untuk beristirahat. Lantas Tyr duduk di pangkuan Lisa dan memeluk Lisa bagaikan seorang ibu. Scene lalu beralih ke Mitsuki dan kawan-kawan yang nampak mereka sedang mengamati Ekanton-Teries. Diperlihatkan makhluk tersebut hanya berdiam diri saja. Hal tersebut membuat Mitsuki dan kawan-kawan bingung dengan tujuan si monster. Di sisi lain, Kili berhasil menerobos masuk, sebab ia menjadikan Ekanton-Teries ini sebagai umpan awal, agar ia bisa menculik Tyr. Makanya sejak tadi, monster hanya terdiam saja. Namun setelah Kili mendapatkan Tyr, monster auto bergerak. Lantas Lisa berkata, ia tidak akan membiarkan Kili mengambil Tyr darinya. Kemudian Lisa mengeluarkan jurus andalan untuk menyerang Kili. Akan tetapi, Kili dengan mudahnya menyerang tanpa menyentuh. Hanya dengan satu hentakan tangan, ia dapat menghancurkan sekeliling. Sontak saja Lisa terkejut melihat kekuatan hebat Kili. Namun ia belum menyerah. Lisa menyuruh Tyr pergi duluan. Lisa terus menyerang Kili. Ia kabur bersama Tyr. Kemudian Kili menembus dinding dan merobohkannya. Langsung saja Kili mengejar Lisa habis-habisan hingga ia tepar. Kemudian Kili merasuki tubuh Tyr bahwa ia seorang naga. Lantas Kili berkata, Tyr adalah pengantin naga merah. Makanya sekarang Tyr harus ikut bertemu naga merah, supaya ia resmi menjadi naga. Sementara Yu terus berlari kencang hingga sampai ke TKP. Tidak lama kemudian Yu sampai, ia ingin melindungi Tyr. Kemudian Tyr berpikir Yu sama seperti Lisa yang berkekuatan ampas. Meskipun ia sudah mendengar rumor kehebatan Yu, tetap saja Kili meremehkannya. Saat Yu menyerang dengan mudah, Kili menghancurkan senjata Yu. Alhasil Kili mengaktifkan sihir api untuk membakar Yu. Sontak saja Tyr terkejut. Ia meminta Kili berhenti. Sehingga Kili menghentikan kobaran api tersebut. Di kesempatan itulah Kili membakar sekeliling agar Yu tidak bisa menghampiri Tyr. Ketika Tyr ingin pergi, Yu mengamuk tanpa sadar. Ia mengeluarkan serangan sehingga Kili tercampak. Sontak saja Kili terkejut. Yu memiliki kekuatan seperti naga putih. Akan tetapi Tyr berkata, mustahil Yu mampu melawan Ekanton-Teries. Sejak tadi Ekanton-Teries diam karena Kili meminta ia menunggu. Namun Ekanton-Teries pasti tidak sabar lagi untuk menghancurkan sekitar. Kili berkata, ia ingin melihat apa yang akan dilakukan Yu. Lagi-lagi Kili meremehkan kemampuan Yu. Selanjutnya Yu bertanya kepada Kili, sebenarnya ia ini makhluk apa? Lantas Kili menjawab asal. Ia berkata ia adalah seorang naga. Mendengar ucapan konyol Kili, ia sudah tahu kalau Kili merahasiakan jati dirinya. Setelahnya Kili pergi meninggalkan Yu. Di sisi lain, Mitsuki dan kawan-kawan kebingungan karena Bu Haruka lost kontak. Terus saja Mitsuki berteriak memanggil Haruka. Akan tetapi malah Yu yang menjawab. Lalu Mitsuki meminta Yu untuk meminjam kekuatan senjata naga kepadanya. Dan ia berkata akan segera mengusir Ekanton-Teries sekarang. Dikarenakan Ekanton-Teries tidak mempan dengan serangan panah atau laser. Mitsuki memerintahkan teman-teman menggunakan sihir angin. Asalkan Ekanton-Teries menerpa ke laut, Mitsuki dan kawan-kawan pasti bisa menyerang lebih besar. Langsung saja Mitsuki dan kawan-kawan bekerja sama mengeluarkan serangan angin tornado. Masing-masing dari mereka menyiapkan sihir angin untuk digabungkan menggeser tubuh Ekanton-Teries. Sedangkan Tyr meminta agar Yu mengizinkan ia ikut bertarung. Namun Yu berkata keadaan sekarang sangat bahaya. Akan tetapi karena Tyr harus memaksa, Yu memperbolehkan Tyr ikut. Langsung saja Yu dan Tyr bergerak ke pantai. Lalu Ekanton-Teries tergeletak di tanah. Kemudian ia ingin menggapai tangan Tyr. Alhasil Tyr beraksi. Ia terbang mengempaskan kekuatan terbesarnya kepada Ekanton-Teries. Awalnya Ekanton-Teries kesakitan.
Tetapi menit berikutnya ia kembali ke semula. Kemudian Yu bersiap menembak peluru sihir anti gravitasi kepada Heikanto Karies. Sementara Mitsuki dan kawan-kawan ikut juga. Alhasil seluruh kekuatan disatukan untuk menghabisi Heikanto Karies. Lantas serangan terakhir diluncurkan Yu. Ia menggunakan bom khusus Megiddo. Sehingga Heikanto Karies terbang ke langit serta ia auto musnah seketika. Kemudian Mitsuki mendeteksi keberadaan Heikanto Karies. Faktanya ia telah hancur dan berhasil dikalahkan. Sehingga Mitsuki dan kawan-kawan sangat senang dengan keberhasilan mereka. Lagi-lagi Yu membuktikan kekuatan hebatnya dengan mengalahkan monster kuat. Di sisi lain, Ketua Charlotte kesal rumahnya mengalami kehancuran. Lantas Mika berkata, harusnya Charlotte lebih pintar lagi membangun rumah di bawah tanah seperti Haruka. Sebab gedung milik Charlotte terlalu tinggi sehingga sangat mencolok bagi monster. Scene beralih ke Yu dan Tyr. Mereka berkunjung ke ruangan perawatan Lisa. Lantas Tyr menangis. Ia sangat sedih melihat Lisa yang terluka parah. Alhasil Lisa berkata untuk saat ini ia tidak bertenaga mengelus rambut Tyr. Scene lalu beralih ke ruangan Bu Haruka. Ia mengobrol dengan Mitsuki. Mereka membahas tentang pertarungan dahsyat kemarin. Kemudian Bu Haruka pun berkata kamar asrama banyak yang hancur, sehingga harus diperbaiki terlebih dulu. Makanya Mitsuki akan tinggal sementara di asrama biasa. Di sisi lain, Yu berada di kelas bersama Tyr dan Iris. Lantas Tyr mengatakan Yu lebih baik tidur di kamarnya. Namun Iris berkata harusnya Yu tidur di kamarnya saja. Lantas Tyr mencium pipi Yu sebagai ikatan tunangan. Sontak saja Iris terkejut. Ia juga ingin mencium pipi Yu. Akan tetapi Tyr menghalangi karena ia bertunangan dengan Yu. Kemudian Iris berkata, setidaknya ia sudah pernah mencium bibir Yu. Hal tersebut membuat Tyr terkejut. Mitsuki muncul, ia juga kaget mendengar ucapan Iris. Lantas Mitsuki berkata, Yu akan tidur bersamanya di asrama biasa. Kemudian saat pulang sekolah, Mitsuki dan Yu berada di kamar mengerjakan tugas. Nampaknya Mitsuki sangat sibuk mengurusi file penting soal kejadian kemarin. Sementara Yu menatap laptop sambil ngeteh. Di kesempatan itulah Mitsuki bertanya apakah Yu dan Iris beneran berciuman. Alhasil Yu menjawab saat ia menolong Iris. Lalu Mitsuki pergi, ia akan melakukan tugas. Mitsuki berkata, namun ia harus meminta maaf kepada Iris. Sebab saat kecil Mitsuki pernah mencium Yu sebagai tanda pertunangan. Meskipun hanya candaan masa kecil saja, lantas Yu berkata, Mitsuki jangan mengatakan yang sudah melupakan kenangan. Mitsuki menyaut Yu terlalu baik berbeda dengan dirinya. Yu berkata kalau Mitsuki tidak bisa berhenti bertarung karena merasa bersalah. Maka Yu akan menghentikan. Alhasil Mitsuki memeluk Yu sambil menangis. Selanjutnya Shin berada di kantin. Yu dan Lisa serta Tyr sedang meminum teh. Lantas Tyr berkata ia ingin meletakkan gula di minuman Yu. Namun Yu berkata ia tidak ingin minum gula. Lantas Iris ikut nimbrung dan menawari Yu kopi. Akan tetapi Tyr berkata menurut buku yang dibacanya, minum gula itu sangat penting. Alhasil Iris meletakkan gula batu di minuman Yu. Sontak saja Tyr terkejut. Ia kesal melihat Iris yang mendahuluinya. Lalu Tyr meletakkan satu lagi gula batu. Kemudian Lisa berkata mereka tidak boleh terlalu memaksa Yu. Lantas Yu berkata Lisa ini adalah wanita yang baik dan imut. Mendengar ucapan Yu, si Eneng auto baper. Namun ia menyembunyikan diri dari Yu agar Yu tidak GR. Kemudian Viril dan Ren ikut nimbrung. Setelahnya Yu dan kawan-kawan masuk ke kelas karena ada pengumuman. Di kelas Bu Haruka menginfokan pada naga merah yang akan menyerang. Sementara serangan naga merah pasti menyebabkan banyak kehancuran. Makanya Haruka mengusulkan agar para murid yang akan bertarung ikut pergi ke pulau. Dan mereka akan memancing naga merah ke pulau lalu menghabisinya di sana. Haruka berkata untuk para murid yang sedang terluka seperti Lisa, diharapkan untuk lebih berhati-hati dan jangan memaksakan diri. Kemudian Haruka menghadirkan Honoka. Ia murid kelas lain dan datang bersama Tyr waktu itu. Meskipun murid pindahan Honoka mendapatkan peringkat pertama di kelas, alhasil Honoka ikut bersama murid kelas Brunhild. Setelahnya Mitsuki dan kawan-kawan kembali ke asrama untuk beristirahat. Sebab besok mereka akan naik kapal berangkat ke Pulau Kosong.
Sedangkan Yu sedang jalan bareng Iris ke pantai untuk mengobrol. Lantas Yu berkata, apakah Iris tidak trauma menaiki kapal? Lalu Iris berkata, meskipun kehilangan keluarga, dengan tragis di kapal tetap ada kenangan indah di kapal. Makanya Iris tidak masalah harus pergi dengan kapal. Kemudian Yu pun mengatakan ia akan lebih mengerti perasaan Iris lagi. Mendengar ucapan Yu, si Eneng auto salting. Kemudian ia berkata kalau Yu akan memahaminya sungguh tidak masalah. Esoknya ketua Charlotte sedih karena para murid akan pergi. Sin lalu beralih ke Viril dan Ren. Mereka sangat serius melakukan kegiatan masing-masing. Nampaknya keduanya ingin muntah dan merasa pening. Alhasil Yu berkata mereka mual karena membaca buku serta bermain laptop. Harusnya dua bestie bermain di luar bersama yang lain. Lalu Yu menarik novel milik Viril dan menyitanya. Setelahnya Yu kembali ke kamar untuk beristirahat. Tidak lama kemudian Viril datang untuk mengambil novel. Di kesempatan itulah Yu ingin menjahili Viril. Dan ia akan mengatakan cerita berikutnya pada novel. Sehingga Viril kesal yang menutup mulut Yu. Tampaknya Viril berada di atas tubuh Yu sambil membekap mulutnya. Lantas Yu berkata padahal ia hanya iseng mengerjai Viril dan juga tidak membaca novel tersebut. Kemudian Viril penasaran dan mengecek kecepatan jantung Yu saat bersama wanita. Lantas Viril berkata meskipun hanya hal kecil, pria itu auto jantungan saat wanita mengganggu. Di kesempatan itulah Yu bertanya soal Lisa. Mendengarnya Viril curiga Yu menyukai Lisa. Alhasil Yu berkata ia penasaran mengapa Lisa dan Mitsuki bertengkar. Viril menjawab karena kesalahpahaman saat Mitsuki membunuh Miyoko, gadis yang berubah jadi naga. Setelahnya Yu menemui Mitsuki. Ia bertanya soal Miyoko. Awalnya Mitsuki ragu mengatakan pada sang kakak, karena Yu memaksa Mitsuki mengatakannya. Suatu hari saat Miyoko datang, Mitsuki menyambutnya. Lalu mereka mulai berteman dan selalu bersama. Hingga suatu malam saat monster ungu datang, Miyoko diambil. Alhasil Miyoko berubah menjadi naga. Lantas Haruka memerintahkan Mitsuki menembak Miyoko berbentuk naga. Meskipun berat namun harus dilakukan. Sehingga saat Miyoko meninggoy, Mitsuki merasa bersalah. Lalu Lisa marah kepada Mitsuki karena melakukannya. Kembali ke masa sekarang. Mitsuki sangat malu menceritakannya karena tangannya sudah kotor membunuh sahabat sendiri. Alhasil Yu berkata Mitsuki harus menemui Lisa dan bertanya Mitsuki harus melakukan hal apa agar Lisa memaafkan. Esoknya Lisa mengomeli Yu mengapa Mitsuki tiba-tiba menemuinya. Yu menjawab ia hanya memberitahu kalau Lisa ini orang baik yang akan memaafkan Mitsuki. Akan tetapi Lisa berkata kalau ia menyuruh hal yang menyakiti Mitsuki, berarti Yu harus bertanggung jawab. Mendengar ucapan Lisa, Yu auto terkejut. Selanjutnya Shin berada di kapal menuju pulau. Nampaknya Yu bergandengan tangan dengan Tyr agar ia tetap tenang. Mitsuki berkata sebentar lagi mereka akan melawan naga merah. Tidak lama kemudian mereka telah tiba di pulau, langsung saja Yu dan kawan-kawan menepi. Setelahnya Yu dan kawan-kawan dikumpulkan di ruangan oleh Haruka. Lantas Haruka memanggil Honoka untuk memberi hasil gambarnya. Lalu Honoka membagikannya. Ia menggambarkan beberapa lokasi pulau dari hasil info Haruka. Sontak saja Yu dan kawan-kawan terkejut, gambar Honoka sangat bagus. Kemudian Yu mengobrol dengan Viril. Di kesempatan itulah Viril memberikan tiket pemandian air panas kepada Yu. Alhasil Yu berterima kasih karena Viril sangat baik. Esoknya Yu sedang asik menikmati kenikmatan mandi air panas. Sontak saja Yu terkejut mendengar suara para wanita. Langsung saja Yu bersembunyi di balik batu sampai mereka pergi. Nampaknya Mitsuki dan kawan-kawan sudah masuk ke dalam air. Lantas Iris menyentuh dada Lisa karena sangat gemoy. Lalu saat Honoka masuk memakai handuk, Mitsuki dan kawan-kawan menyuruh melepasnya dan jangan malu-malu. Sehingga ia menurut dan mereka mengistirahatkan tubuh sambil berendam. Sementara Yu sedang meratapi nasib sialnya karena Viril. Sontak saja Yu terkejut tiba-tiba Viril muncul tanpa busana. Meskipun tubuhnya tertutupi dengan air, tetap saja Yu malu. Mendengar suara telepon Mitsuki yang auto mengangkatnya, ternyata ia mendapatkan kabar mereka akan melawan naga merah di hari esok. Sorenya Yu mengobrol dengan Tyr. Ia menyemangati Tyr agar tidak ketakutan menghadapi naga merah.
Lalu kedua insan datang ke ruangan untuk menyemangati teman lainnya. Lalu sambungan terhubung ke Mayor Jenderal Dylan dari Asosiasi NIFL. Di kesempatan itulah, Dylan berkata kali ini Neville akan melawan Naga Merah. Sebab mereka sudah menciptakan alat untuk menghabisi Naga Merah. Di sisi lain, Neville akan bersiap untuk menyerang Naga Merah. Akan tetapi mendadak alat yang sudah dirancang Neville ini rusak setelah mendapatkan serangan dari Naga Merah. Sontak saja Dylan terkejut, padahal ia sudah berusaha. Namun mengapa alat tersebut bisa rusak? Scene lalu beralih ke Mitsuki dan kawan-kawan. Mereka terkejut karena sambungan Dylan tiba-tiba terputus. Kemudian lambang naga di tangan Tyr berubah warna. Sepertinya Naga Merah sudah memanggilnya. Selanjutnya Yu membawa Tyr ke klinik kapal karena Tyr sudah kesakitan. Setelahnya Yu dan kawan-kawan mengangkat panggilan dari Mayor Jenderal Dylan. Lantas Dylan mengabarkan berita buruk kemarin. Terjadi kerusakan pada alat. Makanya proses penyerang berhenti. Dan ia menunjukkan video terbangkitnya mata ketiga Naga Merah. Dylan berkata pengorbanan penciptaan mesin tersebut sia-sia. Namun Haruka berkata padahal bagus kalau mata naga bangkit. Karena ia sudah frustasi makanya sampai membangkitkan mata ketiga. Kemudian Haruka dan para murid sedang mempelajari tentang Naga Merah. Sebelum melawan mereka harus tahu titik lemah Naga Merah. Serta paham mengenai cara pemusnahannya. Di kesempatan itulah Haruka membagikan tim untuk penyerangan Naga Merah. Serta mereka juga telah menyusun rencana untuk penyerangan sang naga. Setelah semua sudah selesai, mereka beristirahat di kamar masing-masing. Sedangkan Yu sedang berlatih dan mencoba menggunakan senapan gravitasi. Lantas Yu mengingat obrolan dengan Ketua Charlotte. Ketua berkata kekuatan gravitasi Yu muncul karena berhasil mengalahkan naga Leviathan. Kekuatan naga Leviathan diserap oleh Yu setelah menghabisinya. Meskipun tidak masuk akal, tetapi begitulah kenyataannya. Tidak lama kemudian, Iris datang alhasil mereka mengobrol di tepi laut. Lantas Yu mengingat kejadian di pantai. Saat ia berhasil mengalahkan naga Leviathan, saat itulah Iris memberikan hadiah ciuman kepada Yu. Sehingga hari ini, ia memintanya agar lebih semangat melawan Naga Merah. Akan tetapi Iris malah terkejut mendengar ucapan Yu. Lalu saat Yu ingin mengatakan sesuatu, Iris menghentikan. Dan ia berkata Yu harus mengatakan hal bahagia maupun sedih setelah masalah selesai. Sekarang waktunya untuk memikirkan cara menyelamatkan Tyr. Alhasil Yu mengerti dan mengurungkan niatnya. Selesai mengobrol, mereka kembali ke kamar. Di sisi lain Tyr nampak kesakitan. Lambang naganya juga sudah berubah-ubah. Sementara Honoka sedang menjaga Tyr. Ia terkejut melihat lambang tersebut. Esoknya Yu dan kawan-kawan bersiap melawan Naga Merah. Sedangkan Tyr sedang dirawat di klinik oleh para dokter. Nampak ia kesakitan karena Naga Merah mengamuk. Keterikatan tersebut harus dihapuskan dengan membunuh Naga Merah. Di sisi lain Yu dan kawan-kawan bersiap ke TKP. Ketika sampai mereka melancarkan serangan. Namun Naga Merah semakin marah hingga Yu dan kawan-kawan kewalahan. Mereka harus menjaga jarak dengan Naga Merah. Kalau saja terkena serangan naga, bisa-bisa tubuh akan remuk bahkan hancur. Di kesempatan itulah, Mitsuki dan kawan-kawan mengeluarkan jurus sihir andalan masing-masing. Sedangkan Yu juga mengaktifkan tembakan raksasa miliknya. Ketika mereka menyerang Naga Merah secara bersamaan, naga mengamuk. Sehingga di klinik, Tyr semakin kesakitan, bahkan ia menjerit-jerit. Selanjutnya saat mereka mengirim serangan, Naga Merah juga menyerang. Alhasil Yu dan kawan-kawan menyelamatkan diri dari serangan tersebut. Nampaknya Naga Merah memiliki kekuatan yang sangat dahsyat sehingga menghancurkan sekitarnya. Kemudian Yu menggenggam tangan Iris agar Iris baik-baik saja. Di kesempatan itulah Honoka mengeluarkan sihirnya dan ia mengkode Yu untuk melanjutkan serangan. Di kesempatan itulah Yu menembak serangan dari naga memakai gravitasi. Alhasil serangan kembali ke Naga Merah. Lantas Naga Merah kewalahan. Akan tetapi ia tetap terus mengirim serangan. Setelah Haruka mengirim perintah kepada Mitsuki dan kawan-kawan untuk segera kembali. Lalu mereka terbang kembali ke kapal. Langsung saja Yu dan kawan-kawan berkunjung ke klinik. Diperlihatkan Lisa sangat sedih. Ia mengoceh sambil menatap Tyr. Dan ia berkata sepertinya mereka tidak bisa menyelamatkan Tyr.
Alhasil Mitsuki pun pergi dari klinik. Lalu Yu mengikuti Mitsuki. Namun Haruka muncul dan ia mengajak Yu mengobrol. Yu berkata kalau saja Honoka tidak memberi umpan, mungkin saja mereka sudah mati. Kemudian Haruka menjawab, harusnya Yu tidak boleh senang karena berhasil kabur. Sebab NIFL tidak akan tinggal diam jika tahu hal yang terjadi. Setelahnya Yu menemui Mitsuki di balkon kapal. Di kesempatan itu Yu mengatakan Mitsuki harus berhenti berpikir naga merah mustahil dikalahkan. Lalu Mitsuki berkata kalau saja Honoka dan Yu tidak beraksi, kemungkinan semua orang sudah mati. Faktanya Mitsuki hanya berdiam diri saja. Ia juga bingung harus berbuat apa. Kemudian Yu berkata tidak akan menyerah dan terus berusaha menghabisi naga merah. Lagian Mitsuki juga berjanji kepada Lisa akan melakukan sesuatu. Lantas Yu bertanya apakah Lisa sudah mengatakan syaratnya kepada Mitsuki. Namun Mitsuki menjawab Lisa belum mengatakan hal apapun. Di kesempatan itulah Yu mengelus kepala adiknya dan menyemangati. Setelah mereka pergi ke ruangan monitor, nampaknya NIFL sedang melakukan perkembangan dalam peralatan. Kemudian Yu dihubungi oleh Mayor Loki. Lantas Yu berkata ia tidak berencana untuk membunuh Tyr. Namun Loki menjawab sepertinya rencana Yu dan kawan-kawan sudah gagal. Loki merasa Yu dan kawan-kawan mempunyai strategi lain. Lantas Yu meminta Loki menyerahkan Myrstein atau alat ciptaan Neil. Yu berkata meskipun senjata tersebut tidak diproduksi massal, tetapi sampelnya pasti ada. Langsung saja Yu mengatakan kemungkinan besar kalau pihak Yu dan kawan-kawan memakai senjata tersebut akan berguna. Sebelum menutup telepon, Loki berkata ia akan mengusahakannya. Setelahnya, Yu menjelaskan kepada semuanya tentang Myrstein. Dan ia berkata Myrstein memiliki kekurangan. Seperti mithril untuk melawan, artinya jika ada perubahan material D yang dapat memenuhinya. Lalu Lisa menyaut apakah ada senjata untuk mengalahkan naga merah. Namun Lisa berkata kemungkinan mata ketiga dapat menghancurkan material. Sehingga sebanyak apapun material tetap tidak berguna. Yu menyaut sejauh ini naga merah menggunakan mata ketiganya baru dia kali. Haruka ikut nimbrung dan berkata waktu penembakan sekitar 5 detik. Alhasil Yu dan kawan-kawan membuat rencana baru sesuai arahan barusan. Selesai berapat, Yu pun keluar ruangan. Kemudian Honoka menghentikan Yu. Ia ingin mengobrol sebentar. Di kesempatan itulah Honoka berkata rencana tadi sepertinya cukup berbahaya. Sebab kalau mereka gagal, Tyr akan meninggoy. Kemudian Honoka mengatakan kemungkinan lain dari naga merah. Honoka berkata bisa dilihat dari gerak-gerik naga merah sepertinya bisa melihat masa depan. Sontak saja Yu terkejut mendengar ucapan Honoka. Selesai mengobrol, Yu dan kawan-kawan berkumpul di ruangan. Nampaknya Lisa bertengkar lagi dengan Mitsuki. Lantas Lisa mengamuk karena Mitsuki akan menyerang di garda terdepan dan mengorbankan nyawa. Harusnya ia berhenti meletakkan dirinya di jurang kematian dan rasa bersalah. Namun Mitsuki merasa dirinya harus melakukan hal tersebut. Karena ia ini adalah pemimpin tim dan harus bertanggung jawab atas segalanya. Lantas Viril berkata, lebih baik Viril saja daripada mereka yang ribut-ribut. Lalu Yu dan kawan-kawan juga ingin ikut berada di garda terdepan sama seperti Mitsuki. Di kesempatan itulah Lisa berkata, ia akan memberikan syarat agar memaafkan Mitsuki. Dan ia berkata Mitsuki harus memasukkan Lisa dalam daftar rencana serta ia berharap Mitsuki membuat strategi matang. Serta semua orang akan tetap selamat dari pertarungan. Alhasil Mitsuki menyetujui syarat dari Lisa. Setelahnya Mitsuki dan Yu pun melihat laut di balkon. Lantas Yu menyemangati Mitsuki sambil mengingat masa lalu. Kemudian Yu ingin berkunjung ke klinik. Ketika sampai, Yu terkejut melihat perawat pingsan. Alhasil Yu pun mengira bahwa Mayor Loki melakukan sesuatu. Akan tetapi ia kaget melihat Honoka yang membawa Tyr. Sehingga Yu mengejar Honoka. Di kesempatan itulah Honoka berkata ia tidak ingin Tyr mengacaukan segalanya. Makanya lebih baik Tyr dimusnahkan saja atau diserahkan ke naga merah. Mendadak Yu mengingat jurus Honoka. Lantas ia menyadari kalau Honoka adalah Kili. Langsung saja Kili mengubah penampilannya dan menjadi Kili. Sontak saja Yu terkejut ternyata selama ini Kili menyusup ke akademi. Selanjutnya Yu berkata mustahil ia akan membiarkan Tyr menjadi pasangan naga merah. Kemudian Yu mengeluarkan senapan miliknya. Ketika Yu menyerang Kili, ia auto membalas. Saat Kili melancarkan serangan api, Yu menembak nitrogen hingga api memadam.
Kili berkata meskipun Yu dan kawan-kawan bisa mengalahkan naga merah, namun ada kemungkinan besar Tyr akan tetap menjadi naga. Makanya menurut Kili, Tyr lebih baik mati saja. Lalu Yu menyaut, namun Tyr memilih hidup sebagai manusia. Makanya sesulit apapun Yu akan menyelamatkan Tyr. Lantas Kili berkata ia akan menyerah kalau Yu mengalahkannya. Langsung saja Kili mengirimkan serangan kepada Yu. Dengan sigap Yu membalas serangan Kili. Kemudian Yu mengingat momen ketika Mayor Loki mengatakan sekuat apapun lawan Yu, ia pasti akan menang asalkan manusia. Sehingga Yu menganggap Kili sebagai manusia, dan ia auto berlari ke arah Kili sambil membawa senjata. Sontak saja Kili terkejut tanpa keraguan Yu menyerang dari dekat. Kemudian Yu berhasil membuat Kili lengah, namun ia tidak membunuh Kili. Alhasil Kili syok mendapati serangan Yu. Di kesempatan itulah Yu menggendong Tyr untuk membawanya pergi. Lantas Kili mengaku kalah dan ia berhenti mengganggu Tyr. Sebelum pergi, Kili berkata naga merah pasti akan menyerang dengan brutal. Kili ingin melihat seberapa kuat Yu menghadapi naga merah. Kili juga berpesan bahwa naga merah bisa melihat masa depan. Kemudian Millie mencium pipi Yu, lalu terbang meninggalkan Yu. Tidak lama kemudian, Mitsuki dan Lisa muncul. Lalu Lisa membawa Tyr ke klinik. Setelahnya Yu dan kawan-kawan berdiskusi tentang rencana penyerangan naga merah. Lantas Mitsuki memimpin rapat. Ia mulai membagi tugas dari masing-masing anggota. Sementara Yu dan Iris memiliki tugas. Mendadak kapan saja dibutuhkan, mereka harus siap. Namun Mitsuki tetap khawatir pada Iris. Lantas Yu berkata, ia akan mengurus Iris dan mengarahkannya. Alhasil Mitsuki menyerahkan Iris sebagai tanggung jawab Yu. Selesai membagi tugas, Mitsuki dan kawan-kawan bergegas menuju ke Milstein. Sedangkan Haruka sedang mengecek pergerakan naga merah. Sebab naga merah tidak bergerak sama sekali karena sudah tahu. Kemudian saat Bu Haruka memberi perintah, Milstein meluncur ke arah naga merah. Lantas naga merah bersiap melancarkan serangan ke arah Milstein. Terjadilah guncangan yang cukup besar. Yu dan kawan-kawan segera melaksanakan strategi. Sontak saja Yu terkejut. Tiba-tiba Iris hampir jatuh. Alhasil Yu menggenggam tangan Iris, lalu kedua insan saling melemparkan senyuman. Meskipun dalam keadaan genting, duo sejoli tetap saja romantis. Kemudian mereka mengingat ucapan dari Mitsuki. Meskipun naga merah bisa melihat masa depan, Mitsuki dan kawan-kawan harus merubah masa depan agar bisa menang. Langsung saja Mitsuki dan kawan-kawan bersiap menyerang naga merah. Sedangkan naga merah semakin memperkuat serangan. Sehingga senjata Milstein pun hancur. Kemudian Mitsuki dan kawan-kawan menyatukan kekuatan dan meluncurkan jurus andalan masing-masing. Satu persatu dari mereka harus mengeluarkan sihir untuk memperkuat serangan kepada naga merah. Dikarenakan sihir dahsyat Yu dan kawan-kawan, mata naga merah hancur berkeping-keping. Kemudian Yu memakai tembakan raksasanya untuk menghabisi naga merah. Sembari mengeluarkan jurus, Yu menggandeng tangan Iris agar si Eneng tetap aman. Sebab Yu terlalu takut, Iris ceroboh dan terluka. Di kesempatan itulah, Mitsuki ikutan memberi sentuhan akhir dalam penyerangan. Alhasil naga merah berhasil dikalahkan Yu dan kawan-kawan. Akhirnya, usaha Yu dan kawan-kawan terbayar dengan keberhasilan mereka. Lantas Lisa berkata, Mitsuki telah menepati janji. Serta Lisa juga sudah memaafkan Mitsuki. Dikarenakan Mitsuki kelamaan, langsung saja Lisa memeluknya duluan. Sontak saja, Mitsuki terkejut merasakan pelukan Lisa. Lalu Lisa berkata, dari lubuk hatinya, ia sangat menghormati Mitsuki dan menyayangi Mitsuki sebagai keluarga. Alhasil Mitsuki meneteskan air mata kebahagiaan. Setelahnya Yu dan kawan-kawan kembali untuk beristirahat, lalu mereka memutuskan untuk pulang. Sorenya Yu bergegas menemui Iris untuk mengobrol di tepi pantai. Sebelum keluar, ia bertemu Mitsuki, lalu Mitsuki mengucapkan terima kasih kepada Yu karena banyak membantu. Namun Yu malah merasa Mitsuki lebih berandil di pertempuran. Setelahnya Yu menemui Iris dan menceritakan bahwa dirinya melupakan kenangan masa lalu. Faktanya saat bertransaksi dengan Yggdrasil, yaitu orang yang memberikan kekuatan kepada Yu. Lantas Iris berkata ia akan mengingatkan hal yang Yu lupakan. Dan ia tidak masalah kalau Yu melupakan tentang Iris. Lalu Iris menggenggam tangan Yu dan mereka saling bertatapan. Esoknya Yu ditarik Mitsuki untuk bergegas pergi. Sebab ia tidak ingin kakaknya dicap sebagai siswa tukang telat. Tidak lama kemudian mereka sampai. Lisa berkata tumben sekali Yu datang tepat waktu.
Kemudian Iris datang saat Bu Haruka masuk. Lalu ia duduk di kursinya. Lantas Iris dan Yu pun saling melemparkan senyuman. Dan ceritanya pun usai sampai di sini cuy. Anime ini menawarkan begitu banyak hal yang menjanjikan. Dari segi cerita, animasi, hingga penggunaan dan pengisian efek suara. Pengembangan latar belakang setiap karakter juga berjalan dengan perlahan namun detail. Memberikan penontonnya cukup pemahaman tentang setiap karakter cuy. Namun sayang, meskipun pengembangan latar belakang dari karakter cukup jelas, namun latar belakang yang menjadi dasar cerita ini hanya sedikit diulas sebagai pembukaan seri saja. Dan sangat jarang sekali diulas lebih jauh dalam 3 episode pertama ini cuy. Pastinya buat kalian yang punya pendapat tersendiri, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir cuy. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Maaf bila ada salah penyebutan kata ataupun nama karakter. By the way, terima kasih dan sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Pastinya masih bersama Mang OP hanya di channel ABB. See you in the next video and bye-bye.